tahu tidak, benda bundar yang biasanya ada di bawah tutup botol itu bukan sisa proses produksi. Benda ini membuat tutup botol lebih rapat. Meski kamu membalikkan botolnya, cairan tidak akan bocor. Plastik bundar ini juga menjaga soda tetap berkarbonasi lebih lama. Jadi jangan dibuang kalau kamu mau menyimpannya di kulkas ya. Meletakkan sendok kayu melintang di atas panci pasta bisa mencegah air meluap. Ini akan membuat gelembung tidak stabil saat bersentuhan dengan sendok, sehingga mencegahnya tumpah ke kompor. Untuk membuat smoothie sempurna, tuangkan bahan yang cair dulu. Lalu tambahkan bahan apapun setelah kamu menuangkan susu, air kelapa, kopi, atau yogurt. Ini bakal bikin semua bahan tercampur dengan baik. Saat kamu membuka toples selai kacang untuk pertama kalinya, selai itu terlihat lembut dan lezat kan? Tapi waktu kamu membuka tutupnya keesokan harinya, kamu melihat ada lapisan cairan kuning kecoklatan di atas selai itu. Itu sebenarnya minyak yang mencoba keluar. Untuk menghindarinya, balikkan toples dan simpan seperti itu. Nantinya, saat kamu membuka toples itu lagi, isinya akan tercampur dan kamu bisa menikmati roti lapis selai kacang dan jelly yang lezat. Lubang di sendok pengaduk pasta nggak cuma berfungsi untuk menyaring loh. Lubang ini adalah alat pengukur untuk mengetahui seberapa banyak spaghetti yang harus dimasak per orang. Spaghetti yang muat di lubang itu adalah jumlah yang disarankan untuk satu porsi. Menekan tombol menyeberang nggak akan selalu bikin lampu untuk jalan menyala. Tombol ini bisa dibagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama harus ditekan, yang kedua tidak akan berfungsi, dan ketiga, tekan tombol itu untuk mengaktifkan sinyal jalan setelah waktu tertentu. Semua bergantung pada kotamu, waktunya, dan di bagian kota mana. Kotak kertas timah dan bungkus plastik punya desain khusus untuk menahan gulungannya. Tonjolan di kedua ujung kotak berfungsi sebagai kunci. Tekan tonjolan itu, dan gulungan akan tetap berada di dalam kotak. Terus-menerus menekan tombol tutup pintu di lift di Amerika tidak akan membuatnya tertutup lebih cepat. Pada tahun 1990, Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang Disabilitas untuk lift, yang artinya lift harus memastikan seseorang dengan disabilitas punya waktu untuk masuk. Satu-satunya orang yang bisa mengabaikan ini adalah pekerja darurat dan perawatan gedung. Mereka punya kunci atau bahkan kode khusus yang membuat tombol itu berfungsi. Kamu menonton episode baru acara TV favoritmu, duduk nyaman di sofamu dengan sekantong keripik, membukanya, dan sekarang kamu harus membereskan semua keripik yang jatuh. Robekannya terlalu besar. Hati-hati, jangan sampai memperparahnya ya. Ambil pembolong kertas dan buat lubang tepat di ujung robekan. Itu akan mencegah robekannya makin melebar berkat bentuk bundar lubang itu. Menuangkan jus atau susu dengan cerat di bawah menimbulkan efek gemericik yang membuat cairan menciprat. Untuk menghindari ini, putar kotak sehingga ceratnya berada di atas. Ini membuat aliran udara lebih baik, sehingga alirannya lebih merata. Prinsip yang sama juga bisa diterapkan untuk jerigen bahan bakar yang punya 2 lubang dengan tutup. Fungsinya bukan untuk mengisi peralatan yang ukurannya berbeda. Tutup di lubang kedua harus dibuka untuk mencegah efek gemericik. Saat berniat mengeluarkan 1 tic-tac dari wadahnya, kita malah dapat 5. Aku sih nggak masalah ya, tapi ternyata kita salah melakukannya selama ini. Ada lubang di dalam tutup wadah yang tak hanya berfungsi untuk menjaga tutupnya rapat. Balikkan wadahnya dan sebutir tic-tac akan masuk ke sana. Mengubah pengaturan termostat di sebagian besar gedung perkantoran tidak akan berpengaruh. Kontrol sistemnya berada di dalam saluran udara, bukan di dinding. Termostat bohongan ini memberi ilusi bahwa suhu AC atau pemanas berubah. Perubahan paling besar paling cuma 1 atau 2 derajat, itu juga kalau termostatnya terhubung. Wajan anti lengket mudah dibersihkan. Tapi yang membuat wajan anti lengket sangat berguna adalah lapisannya. Namun, alat masak logam bisa menimbulkan goresan atau merusak lapisan itu. Jadi sebaiknya, pilih alat masak yang terbuat dari kayu atau plastik ya. Pernah nggak kamu manasin makanan di microwave, terus kamu keluarkan buat diaduk, lalu memanaskannya lagi karena cuma pinggirannya yang panas tapi bagian tengahnya dingin? Ingat, coba buat ruang di tengah piring. Sebarkan makanan ke arah pinggir sebelum kamu masuk ke microwave. Microwave memanaskan makanan dari dindingnya, jadi wajar bagian tengah makanan yang paling lama panas.
Trik microwave lainnya adalah kamu bisa mematikan suaranya. Coba cari tombol suara di panel depannya. Kalau nggak ada, coba tekan dan tahan angka 1, 0, stop atau cancel. Itu akan mematikan bunyi beep atau mengaktifkan fitur kunci. Lah, jadi nggak bisa kepake dong. Slow cooker bekerja dengan memerangkap panas dan perlahan memasak makanan selama beberapa waktu. Membuka tutupnya untuk memeriksa progresnya akan membuat panasnya keluar sehingga menambah waktu memasak. Jadi, jangan ngintip-ngintip ya. Saku kecil di celana jeans dirancang bukan untuk uang receh atau kunci. Saku itu dirancang untuk arloji saku pada tahun 1890-an. Di sekeliling area saku itu ada paku keling yang menonjol. Paku ini berfungsi untuk membantu memperkuat area sensitif jeans yang paling mudah usang dan robek. Membilas piring sebelum memasukkannya ke mesin pencuci piring mungkin akan sia-sia. Kebanyakan mesin pencuci piring modern punya sensor di dalamnya untuk mendeteksi seberapa kotor piringmu. Ini memungkinkan mesin pencuci piring dengan jumlah air yang terkendali, kikis kerak yang menempel, lalu tumpuk dengan benar. Hal itu memungkinkan mesin pencuci piring melakukan tugasnya. Kipas plafon nggak cuma berfungsi saat cuaca panas. Biasanya, ada tombol kecil di atas yang bisa mengubah arah kipas. Pengaturan hawa panas membuat kipas berputar ke arah berlawanan jarum jam untuk menarik udara dingin ke atas. Sementara itu, pengaturan hawa dingin bergerak searah jarum jam, mendorong udara hangat ke bawah. Resleting logam punya kunci tersembunyi bawaan loh. Lain kali kalau kamu pakai celana panjang, celana pendek, atau rok, jangan biarkan handle resletingnya dalam posisi ke atas. Tekan tonjolan resleting ke bawah, dan resleting akan otomatis terkunci. Tusuk gigi punya alas bawaan untuk mencegah kamu menaruhnya begitu saja di meja. Patahkan saja bagian atasnya, letakkan di meja, lalu letakkan tusuk gigi di antara lekukannya. Tentu saja dengan ujung tajam di atas. Sekarang, tusuk gigimu nggak akan menyentuh meja dan kotor lagi. Kamu bisa melakukan hal yang sama dengan sumpit sekali pakai. Patahkan bagian atasnya sebelum kamu memisahkannya. Kaleng soda punya tab supaya kamu mudah membuka minuman segarmu dan ada lubang yang cukup besar di semua tab. Selain mempermudah kamu memasukkan jari ke tab itu, tujuan lain adalah sebagai wadah sedotan. Putar tab sampai ke atas lubang kaleng dan letakkan sedotan ke tengah lubang supaya aman. Lekuk-lekuk kecil di bola golf sebenarnya memberikan daya angkat lebih besar pada bola dan mengurangi hambatan udara. Artinya, bola itu bisa melayang lebih jauh dengan lekukan. Lekukan ini memiliki bentuk bulat dan segi 6, dan sedikit perubahan saja bisa memengaruhi performa bola. Itu juga kalau kamu bisa memukul bola dengan pede dan akurat sih, jelas bukan aku. Beberapa pulpen punya tutup dengan lubang di atasnya. Itu adalah tindakan pencegahan. Kalau ada orang yang nggak sengaja menelan tutup pulpen saat menggigitinya, mereka masih punya ruang untuk bernapas. Saat kamu memesan soda, biasanya ada tutup plastik di cangkirnya. Tutup ini berguna saat kamu jalan atau di mobil dan ingin mencegah sodamu tumpah. Tapi itu juga bisa menjadi tatakan bagus. Balikan saja tutupnya dan letakkan di bawah cangkir minumanmu. Kalau kamu lebih suka beli susu dalam wadah plastik, kamu mungkin melihat ada lingkaran besar di sampingnya. Lingkaran itu menyerap guncangan kalau kamu nggak sengaja menjatuhkan wadah susu ke lantai. Lingkaran itu juga menciptakan ruang tambahan agar wadah bisa memuai jika diperlukan. Jadi, kamu bisa lihat apakah susumu sudah basi tanpa mencicipinya. Makasih loh. Blus wanita kebanyakan punya kancing di kiri, tapi kebanyakan orang nggak kidal. Jadi, jelas lebih masuk akal kalau memasang kancingnya di kanan kan? Tapi 100 tahun lalu atau lebih, hanya wanita kaya yang punya blus berkancing dan ada pelayan yang membantu mereka berpakaian. Kancing di kiri sebenarnya ada di kanan bagi pelayan yang berada di depan wanita yang mereka bantu berpakaian.